Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yola Taskia dengan NPM 2241190. Di sini dari manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6 manajemen keuangan, yaitu time value of money. Nah, yang pertama, apa sih time value of money itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari time value of money. Time value of money itu merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah serupa yang ada di masa depan. Nah, time value of money ini juga umumnya disebut sebagai nilai waktu uang dan menjadi konsep dasar keuangan. Sehingga, seperti contoh sebelumnya, akan lebih baik bagi kita untuk mengambil uang sebesar 1 juta sekarang daripada 3 tahun mendatang dengan nominal yang serupa. Jadi maksudnya tuh lebih berharga uang 1 juta yang kita ambil sekarang daripada uang 1 juta yang kita ambil 3 tahun mendatang. Karena nilai dari mata uang itu akan berubah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsep time value of money. Nah, konsepnya itu ada 3 berdasarkan perubahan waktu. Yang pertama itu ada present value. Nah, present value ini merupakan nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di waktu yang akan datang. Nah, adapun nilai dari present value ini dapat digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kamu investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi, uang yang kita investasikan hari ini itu lebih berharga setelah beberapa tahun yang akan datang atau di masa depan. Kemudian di sini ada konsep time value of money yang kedua, yaitu future value. Artinya dari future value ini adalah nilai uang yang akan kamu dapatkan di masa depan dengan jumlah uangmu yang sekarang. Nah, apabila uang yang dimiliki sekarang atau uang yang kita punya sekarang ini kita investasikan, terlebih dengan suku bunga yang tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat secara besar secara otomatis. Nah, contohnya itu maksudnya kita investasi nih 100.000 hari ini. Di kemudian atau di masa yang akan depan itu nilai dari uang yang kita investasikan ini tuh dapat meningkat dan jumlah juga meningkat. Jadi kita untung. Tapi kita harus nunggu selama beberapa tahun atau beberapa bulan dulu untuk bertambah nih nilai dan juga suku bunganya. Maka kita akan untung gitu. Yang ketiga itu ada konsep time value of money, itu ada konsep anuitas. Nah, konsep anuitas ini merupakan konsep pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, umumnya konsep ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi ke nasabahnya secara berkala. Nah, konsep anuitas sendiri dapat digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Nah, contohnya itu kan kayak asuransi itu kita gunakan jangka panjang kan. Kemudian di sini ada cara perhitungan nilai waktu dan uang. Nah, terdapat beberapa variabel perhitungan nilai waktu dari uang, yaitu PV yang menggunakan nilai masa kini atau FV atau nilai masa depan, tingkat bunga per tahun atau R, serta jangka waktu dalam tahun atau N. Berikut ini merupakan penjelasannya.
Nah, di sini saya menjabarkan ada rumus time value of money. Yang pertama itu ada FV atau future value atau nilai uang di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua, di sini ada PV atau present value atau nilai uang saat ini. Kemudian ada I itu merupakan interest. Interest itu adalah tingkat suku bunga dan N adalah interval tahun. Contoh rumusnya, rumus untuk future value yaitu FV sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah I buka kurung N atau dikali N. Kemudian di sini ada present value. Present value itu rumusnya ada PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dikali N. Kemudian di sini saya menjabarkan tentang contoh soal dan juga penyelesaian dari contoh future value. Di sini misalnya Dinda menyimpan uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga besar 5% setahun. Maka untuk mengetahui total tabungannya dalam waktu 3 tahun yang akan datang, 3 tahun ke depan, yaitu menggunakan rumus future value. Uraiannya, contohnya, jawabannya seperti ini. Rumus future value yaitu FV sama dengan 20 juta. 20 juta itu merupakan nilai uang saat ini ditambah 1 dikali 1 ditambah I-nya tuh 0,05 ini didapat dari besaran bunga setahunnya yaitu 5%. Kemudian dikali 3 itu jangka waktu ke depannya, jadi 3 itu 3 tahun. Jadi 20 juta dikali 1,15765 sama dengan 23.152.500. Jadi tabungannya Dinda ini memiliki tabungan sebesar 23.152.500 dalam 3 tahun ke depan jika menyimpan uang di bank sebesar 20 juta. Jadi kesimpulannya di sini Dinda itu mendapat untung selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun itu Dinda mendapat untung 3.152.500. Jika Dinda menyimpan uang di bank selama 3 tahun sebelumnya selama 20 juta. Jadi keuntungan yang Dinda dapat itu 3.152.500. Jadi totalnya dalam setahun itu Dinda itu dapat keuntungan 1 juta. Kemudian di sini ada contoh dari present value. Nah, misalnya nih, Dinda ini mau nabung di bank dengan tujuan mendapatkan uang dengan jumlah 20 juta setelah 2 tahun menabung. Di bank ini, Dinda mendapat suku bunga sebesar 10%. Maka uang yang harus Dinda simpan di bank sekarang menggunakan rumus present value, yaitu present value sama dengan 20 juta. 20 juta ini jumlah uang. Uh, 20 juta itu merupakan nilai uang di masa depan. Nilai uang di masa depan dibagi buka kurung 1 ditambah 0,10. 0,10 ini didapat dari suku bunga. Suku bunganya kan 10%, jadi 0,10 tutup kurung dikali 2. 2 ini didapat dari 2 tahun, keuntungan setelah 2 tahun menabung. Jadi 20 juta dibagi 1,21
sama dengan hasilnya 16.528.925.000. Sehingga jika Dinda ingin memiliki 20 juta setelah 2 tahun menabung, maka Dinda tuh harus nabung sebesar 16.528.925 rupiah. Jadi kalau misalnya Dinda mau dapat keuntungan, misalnya Dinda mau ngebuletin nih hasil tabungannya selama 2 tahun itu, Dinda pengen dapetin 20 juta pas 20 juta. Jadi Dinda tuh sebelumnya Dinda harus menabung sebesar 16.528.925. Setelah 2 tahun nabung, baru Dinda dapat 20 juta. Jadi dia harus menabung sebesar 16 juta itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat nilai waktu uang. Di sini ada 5 manfaat dari nilai waktu uang. Yang pertama itu membantu menabung secara terencana dengan mempertimbangkan jumlah uang yang harus disimpan untuk mencapai tujuan menabungmu. Kedua yaitu mengetahui kapan kita harus menggunakan uang. Nah, apakah digunakan saat ini atau di waktu yang akan datang. Yang ketiga, kalau kita punya bisnis, kita tuh dapat menghitung dan membuat anggaran produksi, product development, hingga inovasi. Yang keempat, untuk mengetahui apakah investasi yang kita lakukan itu menguntungkan atau tidaknya bagi bisnis yang kita bangun. Kemudian yang kelima itu untuk membantu kita untuk lebih berhati-hati ketika ingin berinvestasi dalam mencari peluang dan waktu yang tepat supaya bisa meraih profit lebih banyak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi time value of money ini. Dari materi manajemen keuangan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.